Baik. Jelas ya? Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga masih di bab keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalul hujjah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Perumpamaan seorang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, beriman membaca Qur'an. Matsalul hujjah, seperti buah hujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Apa itu buah hujjah? Buah hujjah itu buah yang rihuha thayyib, baunya wangi. Benar nggak sih terjemahnya itu baunya wangi? Baunya harum? Katanya bau tapi harum, gimana sih? Gimana? Baunya harum. Kalau dia bau, rihuha thayyib, aromanya gimana kalau aroma? Aromanya wangi gitu ya. Nah. Wa ta'muha thayyib, dan rasanya juga enak. Jadi, wahullah, ternyata amalan itu punya rasa dan punya bau, punya aroma. Sebagaimana makanan. Ya. Iman punya rasa kan? Apa rasanya iman? Manis. Ya. Tapi bukan seperti gula yang bisa dirasakan oleh lidah, manis. Apa hadisnya? Salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Berarti iman itu rasanya apa? Manis. Tapi yang merasakan bukan lidah. Yang merasakan adalah ruh kita, bukan jasad kita. Karena dalam diri kita ada jasad, ada ruh. Coba, kapan kita merasakan manisnya iman? Kalau dalam hadis itu, ketika kamu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Pernah baca kisahnya Bilal bin Rabah. Ya. Ketika dia dicambuk, ditaruh batu besar di atas tubuhnya, dicambuk supaya dia keluar dari agama Islam. Ya. Bilal tetap mengatakan apa? Allahu ahad, Allahu ahad, ahad. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena dia lebih yakin, lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketika itu. Ketika kita yang baca kisahnya Bilal, itu ada perasaan apa di dalam hati kita? Sesuatu yang indah, ya kan? Sesuatu yang kayaknya luar biasa. Itulah yang disebut dengan manisnya iman. Apalagi yang merasakannya. Bilal bin Rabah tentu dia lebih merasa puas gitu ya dengan apa yang dia lakukan. Itulah yang disebut dengan manisnya iman. Saya lupa nama sahabatnya, kalau nggak salah Mus'ab bin Umair atau siapa. Ya, dia disiksa, dicambuk, lalu ditanya, ya, supaya menghina Nabi Muhammad. Apa jawaban Mus'ab? Saya lebih suka, ya, kondisi saya sekarang dalam kondisi dicambuk, disiksa, berdarah-darah,
ya lembab dan lain sebagainya daripada saya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana perasaan kita? Luar biasa kan? Indah kan? Nikmat bukan? Itulah manisnya. Ya. Saat antum jalan misalkan, kesana kemari, ya kan? Wah capek lelah. Punya uang 5.000, beli teh apa namanya? Teh botol apa gitu ya. Ya nanti jadi iklan. Pas mau minum, tiba-tiba ada datang pengemis. Kelihatan capek banget, dia haus gitu. Iya, dia minta tuh yang kita pegang. Udah kita juga lagi haus. Terus kita kasih. Dia minum begitu bahagianya, begitu hilangnya penatnya gitu, dan sebagainya. Ya, apa yang kita rasakan? Bahagia tidak? Nah, itulah manisnya. Ya, saat kita memberikan sesuatu yang kita butuhkan, itulah istar kan? Istar itu mendahulukan belah. Itulah manisnya. Ya, jadi iman itu manis, nggak bisa dirasakan pakai lidah kan? Tapi dirasakan dengan spiritual kita, dengan ruh kita. Ya. Nah, ada amalan juga yang punya bau, yang punya aroma. Ya. Jadi aromanya keimanan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Aroma keimanan itu adalah membaca Al-Quran. Karena kalau seorang mukmin tidak membaca Al-Quran, nah kita lanjut dulu. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, matsalut tamrah, seperti kurma taman. La rihalah, wanginya enggak ada, aromanya enggak ada. Wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Beriman manis, tapi enggak ada aromanya. Seperti kurma. Di sini bahasa tamar. Ya, antum harus tahu tamar itu bahasa yang digunakan untuk kurma yang sudah dijemur, yang sudah kering. Itu namanya tamar. Kayaknya di Indonesia jarang yang buat. Enggak ada. Kalau di Arab tuh ada. Dia biasanya dikarungi. Dia kurmanya tuh kalau keras. Karena udah dijemur. Memang untuk disimpan biasanya disimpan di gudang. Dan cara makannya itu biasanya tamar itu susu panas, nanti tamarnya dimasukkan ke itu. Nanti kan dia mengembang tuh. Nah, dimakan itu lezat kan. Salah satu kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tamar ilaban. Ya. Nah, kalau misalkan kurma yang sudah tua, yang sudah masak, yang lembek, nah itu disebutnya itu rutob. Nah, pernah dengar ya, rutob. Kalau kurma yang mengkel, ya dia sudah tua tapi belum empuk gitu ya, itu disebutnya baleh. Jadi ada nama-namanya tuh, setiap fase tuh ada nama-namanya. Kalau masih bunga, masih apa sih istilahnya? Masih pentil, itu ada lagi istilahnya. Ya, udah mengkal jadi balah, kalau sudah matang jadi rutob, kalau dijemur dikeringkan jadi tamar. Makanya kalau sudah dikeringkan dijemur, nggak ada baunya. Tapi kalau digigit manis rasanya. Ya. Nah, wanginya seorang yang beriman itu membaca Al-Quran. Ya. Jadi nanti kalau ketemu kawan bau nggak pernah baca Quran. Tapi nggak bisa dicium dengan penciuman, bukan? Ya. Dia bisa dirasakan dengan spiritual. Ya. Jelas tidak? Jadi amalan itu ada yang punya rasa, ada yang punya aroma. Kita dengan beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita punya rasa, punya rasa manis. Tapi kalau tidak baca Quran, gak ada wanginya. Sekarang pilihan aja. Ya, kita mau punya rasa manis
dan wangi, atau punya manis aja tidak wangi? Pasti pengennya wangi kan dan manis, betul nggak? Ya. Kalau ibarat buah itu buah apa sih? Durian. Tapi nggak semua suka durian masalahnya. Ada juga yang cium durian itu langsung muntah. Gitu. Ya. Saya punya teman, punya istri, dianya suka makan durian. Cuma istrinya itu, waduh, kalau tahu makan durian itu pintu nggak bakalan dibukain. Mandi dulu, suruh mandi dulu, ganti baju semua, baru dibukain gitu. Jadi kalau nyium durian itu langsung mabuk, muntah. Ada juga ya. Iya. Kira-kira buah apa nih yang semua orang suka? Kalau di sini sering diterjemahkan utruja itu buah limau. Limau. Ya, saya juga belum pernah lihat limau itu yang kayak gimana. Kalau lemon gitu ya. Lemon yang wangi dan rasanya juga ya. Ya, kalau tamar kan tadi kurma jelas. Baik, lanjut ya. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana matsalur rayhanah rihuha thayyibun wa ta'muha murghun. Perumpamaan orang munafik. Orang munafik itu beriman enggak? Enggak beriman. Dia di mulutnya aja, di hatinya enggak ada iman. Orang munafik nggak ada iman, berarti nggak ada rasa. Tapi dia baca Quran, berarti aromanya ada. Aromanya ada, rasanya nggak ada. Makanya di sini disebutkan matsalur raihanah, seperti buah raihanah. Buah apa sih? Surawun. Surawun. Benarnya sengit. Tapi kalau dimakan rada keset dan kumaha gitu. Selain surawun, naon deui tah? Aya disebutnya tahu kan? Hah? Benar kudu. Kudu teh bulut goreng totol-totolnya. Wangi emang. Pak ini mah wangi. Rihuha thayyib, aromanya wangi, ta'muha murghun, rasana pahit. Nah, buah limus. Iya, tali limus ini sok segetnya. Ini dah hasil. Bahkan lamun kena getahnya bisa borokan di dia panas. Bukannya buah naon ya raihanah. Ya, rasanya tidak ada, tapi wangi. Itulah orang munafik. Karena orang munafik tidak beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah qalila. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Dan seterusnya. Orang munafik itu ketika disebutkan fidar kelas asfali minan nar berarti enggak ada iman. Munafik itu kan secara bahasa artinya tertutup. Ya, nafak. Nafak itu sesuatu yang tidak terlihat. Ya, karena dia memperlihatkan tampilan orang-orang yang beriman. Ya. Ayatnya. Wa iyaqulu tasma'u qawli. Apa awal ayatnya? Surat Al-Munafiqun. Wa iyaqulu tasma'u qawli ka'annahum khusyubun musannada. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduw fahadharhum qatalahum. Orang-orang munafik itu tampilannya bagus, sorban, mungkin jubahnya, jenggotnya luar biasa. Wa iyaqulu tasma'u qawli, kalau dia ngomong membuat kamu itu terpesona, ya, terhipnotis. Kata-katanya itu indah, kata-katanya itu bagus, ya. Tapi mereka itu adalah humul adu, musuh Allah.
tapi dalam hatinya membenci Allah, membenci Rasulnya. Itulah orang-orang munafik. Orang munafik yang beriman gak ada rasanya, rasanya pahit. Tapi kalau dia baca Quran, kita yang melihatnya, merasakannya itu sesuatu yang baik, wangi. Jadi wanginya ada. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'amuha murrun. Orang munafik enggak baca Quran, ya, itu seperti buah hamdalah atau buah batu. Pokoknya buah yang tidak wangi dan beracun gitulah. Tidak wangi, rasanya pahit. Buah hamdalah. Di sini sering diterjemahkan buah hamdalah itu buah surat Sabah itu apa ayatnya? Yang fakafarat bi an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasan baldatun thayyibatun fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylan 'arim wa baddalnahum bi jannatayn dawatayn ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Itu mungkin maknanya adalah buah hamdalah, ya, buah yang jelek, yang mungkin tidak wangi, rasanya pahit. Yang sebelumnya itu merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, yang upluk-aplak hijau ngagedot, istilahnya dan subur, makmur. Cuman karena dia fa'arau, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ganti, ya, dengan tanaman-tanaman yang buruk, buah hamdalah. Rawahul Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.